Gue punya moto tuh dalam kehidupan sekarang tuh cuma satu, perfection is all about learning. Orang gue umur 30 aja gue nangis kok. Tau gak gara-gara apa? Kenapa tuh? Gak masuk Forbes 30 Under 30. Oke, karena udah lewat ya. Karena udah lewat. Sumpah gue nangis. Dan lu tahu di kepala gue gimana cara gue mikirnya di kepala gue. Karena gue tuh idealis banget ya. Jadi nge-push realita tuh kepala gue agak berat kadang-kadang. Karena lu pengen banget soalnya ya. Betul. Ya walaupun gue tahu beberapa cerita lah ya. Tapi itu for another inilah ya. Tapi kayak intinya tuh waktu itu gue begini. Hai semuanya, welcome to Cerdas Kolektif Podcast. Di sini kita akan banyak menemukan inspirasi dan pengetahuan seputar dunia karir yang kita dapatkan dari mendengarkan cerita karir journey dari para narasumber yang luar biasa di setiap episodenya. Pada episode kali ini, kita akan kedatangan Brian Gunawan selaku VP People di Lemonilo. Enjoy! Yo, welcome to Cerdas Kolektif Podcast. Oke, hari ini kita udah kedatangan Brian Gunawan, VP dari Lemonilo. Welcome. Halo, thank you. Apa kabar, Brian? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, oke. Gimana di ya, Lemonilo gimana nih sekarang nih? Sekarang Lemonilo lancar sih. Jadi Lemonilo itu lagi asik banget ya. Soalnya 2023 itu kan kita baik banget luncurin produk baru gitu kan. Mulai dari keripik kentang lah gitu kan. Terus kayak singkong ubi. Snack baik banget. Banyak ya, banyak salty, sweet variasi snack. Baru ya. Betul. Jadi ya bisa dicek lah banyak. Sekarang juga udah keluar kok di Alfamart, Indomaret. Oh udah keluar gitu. Oh kayaknya harusnya bawa sini ya kita coba. Iya, coba bawa baru beli. Oke ya, Brian welcome ya. Thank you udah menyempatkan waktunya di sini. Kita di sini udah gak sabar lah pengen dapetin insight dari lu, pengen denger cerita dari lu seperti apa gitu. Jadi di sini kita pengen tahu ini gimana sih lu ini secara career journey gitu ya, seorang Brian bisa sampai ke titik itu tuh kayak gimana gitu. Jadi kayak what it takes sih untuk to be seorang Brian gitu loh. Maksudnya kan kita di luar sini, di luar sana juga kan untuk yang lagi masih mencari tahu gitu ya. Ini kayak dari gue ini misalnya dari SMA pengen kemana gitu ya. Gue harus ngambil decision life seperti apa gitu ya. Kan kita lebih enak kalau misalnya udah ada cerminan gitu kan. Betul. Ya. Kalau kita bisa ngelihat dari pengalaman orang lain gitu. Oh ini Brian tuh kayak gini gitu ya. Oh ini kalau misalnya mau jadi seorang Brian tuh harus ngambil jalan hidupnya kayak gimana gitu kan ya. Nah jadi harapannya itu lu bisa ngasih insight ke orang-orang di luar sana gitu ya, kayak supaya bisa lebih tepat dalam ambil decisions dalam hidupnya gitu ya, supaya bisa sukses, mungkin suksesnya juga pada pace-nya yang masing-masing gitu kan ya. Kalau bisa cepat alhamdulillah gitu kan ya. Betul. Ya kurang lebih itulah yang akan kita perbicarakan lah ya. Mungkin gue cerita dulu sedikit kali ya, gue sekarang kerja apa gitu ya, terus kayak sejarah ceritanya gimana. Silakan. Jadi mungkin gue cerita mulai dari gue S1 tuh S1 apa gitu kali ya. Jadi kan sekarang kan gue kerja ini HR nih bidangnya. Tapi gue S1 gue gak nyambung bro. Jadi gue S1 gue itu akuntansi. Oke, S1 akuntansi di BINUS tuh gitu kan. Terus 2011 lah waktu itu selesai gitu kan. Terus gue ngejalanin usaha sendiri. Usaha sendiri gue waktu itu basically training bidangnya. Jadi training communication leadership selama 4 tahunan 5 tahunan lebih kurang. Habis itu gue S2 ngambilnya bisnis MBA di INSEAD gitu kan. Terus habis itu gue mutusin balik malah kerja dulu. Karena gue berpikir kayak oke deh nambahin portfolio dulu segala macam apa gitu kan. Plus tambah ada utang MBA juga lah gitu kan, karena kan 2/3 beasiswa, 1/3 bayar sendiri gitu kan, jadi pakai student loan kan. Terus jadi mikir kayak ya udah deh gitu kerja dulu, tapi gue milih akhirnya HR. Padahal lucu, padahal majority offer gue waktu itu lulus S2, tawaran kerja gue adalah sales sama marketing. Tapi kan gue pikir kayak ketemu hati gue di HR, ya udah deh gue ke HR, role-nya HR business partner waktu itu. Ya 3,5 tahun lah gitu. Waktu itu di Kraft Heinz Indonesia. Kemudian gue dapat tawaran nih di Lemonilo gitu kan, jadi VP of People, VP HR gitu. Jadi gue pikir oke deh gitu, time to advance gitu kan my career. Akhirnya gue sekarang ada di sini gitu. Nah itu kalau misalnya dari yang lu cerita kan dari awal banget lu S1 sampai dengan lu ada di titik sekarang ini kan kayaknya nggak linear gitu kan. Nah lu dari titik awalnya dulu deh, lu mengambil decisions untuk kuliah akuntansi itu, lu udah ada gambaran bukan sih, maksudnya dulu ini gue orangnya akuntan banget gitu, atau lebih ke gue nggak tahu mau ngambil apa, ya udah akuntan dulu deh gitu. Dari awalnya kayak gimana sih? Sebenarnya tuh ya kalau ditanya dulu banget nih waktu, jadi karena lu mention soal jalur hidup orang kadang beda-beda segala macam sama passion gitu kan. Jadi pas pertama kali ditanya sama nyokap gue sebenarnya dari lulus SMA itu gue mau ngambil apa, itu sebenarnya bahkan jawaban pertama gue adalah IKJ.
Oke, seni banget jadi beneran. Jadi karena gue tuh dari dulu tuh bahkan SMA aja sebenarnya tuh ibaratnya kalau ada kelas bahasa tuh mungkin gue ikut bahasa kali gitu ya. Karena gue tuh nggak gitu mau masuk IPA sebenarnya. Gue bahkan maunya masuk IPS. Simply karena gue merasa it's just not for me gitu. Mungkin karena gue bawel apalah segala macam. Gue udah ikutan teater apa. Gue senang aja gitu kan. Jadi kayak I'm just not that kind of person gitu kalau dari segi passion ya. Tapi nyokap gue itu selalu bilang kayak dia tuh nyokap gue itu menarik karena sudut pandangnya berbeda gitu. Dia selalu tipe-tipe yang memang ya mungkin karena dari keluarga Chinese juga ya. Jadi kayak yang akademik apa segala macam gitu kan. Dan lu tuh nggak bodoh Brian gitu segala macam. Dia panggil gue Yaohui pakai nama Chinese gue. Kamu tuh nggak bodoh. Jadi kamu mesti punya cadangan. Jadi ya waktu itu pas di SMA aja bahkan kalaupun kamu nggak masuk yang baunya IPA banget atau apa ya nggak apa-apa, yang penting universitas tuh bakal bisa nerima kamu gitu. Kan IPA kan biasa tuh ya terkenal dengan kayak lo bisa kemana-mana apa segala macam. Akhirnya masuk gitu kan. Ya akhirnya diskusi akhirnya gue kompromi, ya udah gue masuk IPA gitu kan. SMA tuh ya. Betul. Pas masuk kuliah itu sebenarnya pas nyokap gue bilang aduh jangan IKJ bla 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 gitu kan, kayak nanti kamu terlalu ajaib anaknya apa segala macam gitu ya kan. IKJ kan terkenal gitu ya dengan kenyentrikannya gitu kan. Jadi kayak akhirnya ya udah deh gitu kalau, tapi gue nggak pengen gitu kalau yang ke macam-macam. Bokap gue ngusul memang waktu itu kalau nggak ke bisnis ke akuntansi. Waktu itu tuh zaman 2007 tuh yang namanya Certified Financial Planner itu mulai terkenal. CFP itu CFA gitu kan. So akhirnya kayak bokap gue kayak akuntansi aja deh segala macam apa gitu. Gue apply tuh akhirnya ke BINUS tuh akuntansi. Terus waktu ke Prasetya Mulia waktu itu baru mau keluar tuh launching awal-awal S1 bisnisnya. Terus sama waktu itu tuh LSPR actually. LSPR gue mau ke Mass Communication sekarang. Jadi itu hasil dari diarahin dibantu oleh bapak gitu. Iya, kalau yang accounting gitu kan. Akhirnya LSPR tuh bapak gue punya nyentrik juga, dia tuh komennya gini loh, gue udah terima nih gitu kan segala macam udah LSPR nih asik nih segala macam. Terus habis itu ngapain gitu, tes masuknya cuma bahasa Inggris sama pengetahuan umum doang gitu kan. Yang kayak terus gue jadi kebawa pikiran gitu, gue kayak simple banget ya, iya juga ya gitu kan. Nanti sekolahnya dia bilang sekolahnya main-main apa segala macam, udah gitu nggak murah lagi, BINUS lebih murah, bokap gue lagi kan ngatnya duit dulu gitu kan. Akhirnya LSPR gue drop tuh. Terus Prasmul waktu itu zamannya masih ini bro, 9 sampai jam 5 sore katanya masuknya. Gitu jadi, yang awal bangetnya ya. Iya, jadi gue kayak kok kayak sekolah banget ya, gue jadi males kan gitu kan. Udah keluar sekolah gue kayak sekolah lagi. Terus memang kan Prasetya Mulia nggak murah ya gitu kan, sekolah bisnis gitu. Terus akhirnya mau apply beasiswa, timingnya kurang pas karena dia udah grade A dulu, terus apply lagi. Akhirnya gue mesti ngedrop BINUS kalau misalnya gue mau coba nembus scholarshipnya kan. Terus mikir duit. Akhirnya ngeliat ya udah deh akuntansi secara bidangnya. Akhirnya ya udah deh gue jalanin dulu, gue lihat nih gue mau beneran jadi CFA apa enggak. Terus gue pikir juga karena sebenarnya waktu itu BINUS tuh ada BINUS English Club yang coachnya gue di SMA, karena gue ikut kan lomba debat parlementer Inggris tuh dari SMA. Betul. Nah itu gue lihat coach gue juga kece-kece di sono. Jadi akhirnya gue pikir ya udah deh jalur tengah gue adalah pilihan gue, karena itu universitas yang gue pilih karena aktivitas ekstrakurikulernya justru. I see. Jadi itu istilahnya jalan tengah antara insights yang lu dapetin dari orang tua lu dan ada keinginan diri untuk yang si eksternal aktivitasnya itu ya. Iya, tapi sebenarnya kalau ditanya apakah gue nyesel apa enggak, jawaban gue enggak sih bro. Maksudnya gue gak nyesel sama sekali gue masuk akuntansi. Soalnya biarpun dunia gue sekarang itu HR atau yang sifatnya kayak kok kayaknya gak nyambung banget gitu ya, gak bisa bohong tuh belajar keilmuan yang lain selain passion lo itu juga ternyata bermanfaat loh buat lo buat jadi generalis gitu kan. Kayak gue sekarang gak bodoh-bodoh amat lah gitu kalau misalnya ngomongin tentang keuangan sama VP Finance gitu kan. Karena udah ada backgroundnya. Ya secara ngurusin HR kan gak mungkin gak ya, gaji orang kan juga itu kan ada angkanya gitu ya. Jadi kayak urusan pengeluaran apa segala macam gitu kan, itu ngaruh banget gitu loh buat kita berpikir lebih dari sisi keseluruhan bisnis gitu. Iya, nggak ada yang percuma lah ya. Betul. Cuma emang jadi cuman lu ini nggak ya ngejalanin itu torturing nggak? Since itu secara jurusannya kan arahan dari bokap lu gitu. Nah, ya which is itu kan bukan yang salah gitu, tapi apakah lu nyaman dan torturing? Kalau di awal jujur gue nggak nyaman sih. It was torture back then gitu ya. Jadi kayak waktu di sono tuh memang saya nyiksa banget waktu dulu, kayak gue gak suka banget sama akuntansi ya Tuhan gitu kan, kayak gimana caranya gitu kan. Akhirnya cuma ya udah gitu, udah dibayarin kuliah, gue pikir kayak ya udah gue harus lulus dengan baik gitu kan, sebaik mungkin secara ini. Jadi gue belajar lah gitu ya. Belajarnya ada malasnya ada. Gue tipe-tipe mahasiswa yang kalau di kelas jujur aja lu tanya semua dosen gue tuh mereka suka sebel sama gue, kayak gue tipe-tipe yang duduknya di belakang. Tapi nilainya suka tiba-tiba
tiba-tiba bagus. Soalnya gue Ini yang bahaya. Yang bahaya. Gue soalnya belajarnya biasanya tuh gak suka belajar di kelas akhirnya. Cuma gue tuh penuh dengan taktik ya. Jadi gue tuh kalau di kelas gue di belakang. Itu tuh kalau udah ada materi kan biasanya kadang bosen ya kayak materi slide apa segala macam. Jadi gue nanya di ujung. Jadi gue sepanjang kelas yang kayak 60 menit 90 menit di awal dia lagi ngejelasin itu gue ngedenger. Karena jujur gue ngebaca slide tuh gue biasanya udah siapin gitu. Gue udah baca. Karena lu udah belajar sebelumnya. Betul, gue udah baca. Oh iya lebih kurang gue udah ngerti. Terus yang diulang lagi kan di kelas. Jadi gue kayak yang itu gak bakal gue dengerin. Tapi gue udah punya list pertanyaan nih bro. Jadi begitu ada yang mau nanya. Jadi kadang dosen suka terkejut gitu ya. Gue begitu duduk di belakang kayak gak merhatiin. Tapi begitu pertanyaan gue nanya. Dan pertanyaan gue gak ada hubungannya sama apa yang dia omongin. Baru lagi gitu kan. Jadi mereka seneng. Jadi lu masuk kelas tuh udah bawa bahan diskusian justru ya. Betul. Maksudnya bukan kayak tujuan utamanya bukan mau ngedengerin. Tapi gue mau diskusi di sini ya. Tapi motivasi gue sebenarnya bukan buat nilai bagus bro. Motivasi gue adalah biar dosen suka sama gue. Jadi kalau gue izin keluar kelas buat lomba. Yang gue suka tadi kan. Lomba bahasa Inggris apa segala macam. Which is di luar itu. Gue bisa. Dosen gue tuh kampus politik ya. sebenarnya jadi biar itu kan ngejaga hubungan ya. Karena kan karena tuh biro kemahasiswaan gue tuh nyadar banget. Kita kan di BINUS itu ada aturan kayak maksimal absen berapa. Sementara lu keluar izin aja kan dihitung kan. Kalau lu ikutan lomba kan lu jadi nggak ikut kelasnya kan. Oh I see. Gue itu tipe yang akhirnya beragendanya tuh di sini. Begitu udah gue lihat absen gue mau lewat 5 aja, batasnya 5 kalau nggak salah lewat itu. Gue nego nih sama biro kemahasiswaan. Terus dia bilang, ya boleh kamu keluar lomba lagi. Saya juga seneng kamu ikutan keluar lomba. Kamu bawa pulang piala segala macam. Tapi kamu perlu minta izin sama dosen. Nah di situ tuh bermanfaat tuh sama hubungan gue tuh. Jadi dosen kan taunya ngerasa kayak ya udah deh, kamu juga banyak nanya, nilai kamu juga nggak jelek, nilai kamu bagus. Terus kamu juga aktif gitu kan. Biar pernah saya suka kesel kamu duduk di belakang jadi gitu ya. Jadi ini bisa jadi tips untuk anak-anak BINUS kayaknya ya. Betul. Jadi kayak sebenarnya maksud gue, jadi sebenarnya dan itu kan soalnya kan biro kemahasiswaan bayarin gue bro. Kalau misalnya lomba segala macam kan. Oh iya, jadi gue juga happy dong. Dan maksudnya selama gue bawa pulang piala ya berarti kan tuh mutual beneficial dong. Jadi gue kayak ya udah yang penting gue jaga hubungan dengan dosen dong. Jadi menurut gue kayak win-win aja gitu. Jadi akhirnya gue ngakalinnya gitu. Kesenangan gue tuh sama sekali nggak di internal akademik ujung-ujungnya gitu. Iya. Berarti kalau yang bisa disimpulkan secara pelajaran lu nggak seneng-seneng amat, tapi karena ada activities yang lu bikin lu seneng, jadi lu masih bisa enjoy ngejalanin kehidupan kampus lu gitu kan. Benar. Jadi kayak maksud gue ya mungkin kalau lu dapet sesuatu yang buat teman-teman di sini, kalau misalnya lu nggak dapet sesuatu yang menyenangkan karena ya pilihan orang tua terus akhirnya lu berkompromi, ya find something else yang lu passionnya juga iya. Tapi nilai akademik jangan dibakar. Biar gimana? Ya lu kerja atau apa itu kan ya jadi recruiter kan di mana-mana pasti ngeliatnya dulu akademik dulu ya. Kayak itu kan fundamental kayak job desk lah gitu ya. Lu mau dipromosi, mau lu pangkat ekstra segala macam, kalau job desk aja nggak beres kan jadi nggak beres dong. Benar. Gitu. Nah cuman kalau misalnya lu mau berbicara ke your younger self gitu ya, atau lu point of view-nya untuk ngobrol sama anak-anak SMA yang zaman sekarang gitu ya. Kayak itu kan sebenarnya decision yang lu ambil itu kan titik tengah antara yang rasionalnya apa sama yang lu tuh sebenarnya dalam hati lu tuh seperti apa gitu. Nah, kalau misalnya lu mau bisa track back waktu lu, apakah lu akan lakukan hal yang sama gitu atau gimana kayak apakah memang yang paling realistis itu ya ngambil jalan tengah antara yang rasionalnya apa, atau ya sebenarnya lu mau ngedengerin full passion lu juga enggak apa-apa gitu. Menurut lu gimana? Kalau gue pikir sebenarnya nggak ada jawaban salah benar terkait dengan apakah lu mau ngikutin passion lo, apakah lu mau ngikutin orang tua lo gitu ya. Tapi kalau buat gue ada satu penyesalan yang gue berpikir harusnya gue lakukan dari awal. Karena gue ngerasa sempat ada titik di mana begitu gue S2 bisnis ataupun misalnya ketika gue menjalankan bisnis gue sendiri atau bahkan ketika gue kerja sekarang, itu kebencian gue sama akuntansi itu tuh ternyata hasilnya tuh jadi membuat gue kurang pintar ketika gue perlu itu, ngerti gak sih? Kayak karena kan begitu gue belajar akuntansi ini kan gue kayak belajarnya cuma buat nilai, buat nilai aman apa segala macam. Gue nggak pernah bener-bener, maksudnya gue merasa gue nggak pernah bener-bener memahami secara full substansinya apa. Jadi kan belajar gue juga belajar buat nilai ya, buat aman aja gitu. Makanya kalau ditanya younger self gue advice gue bakal apa, terbukalah sama semua kesempatan belajar itu sih. Jadi kayak regardless itu ilmunya apa gitu. Betul, regardless of itu ilmunya apa. Maksudnya gue walaupun itu di luar dari passion lu gitu. Betul, terlepas dari kompromi lu apa. Karena pada akhirnya tuh dalam hidup tuh gue belajar banget ternyata ilmu akuntansi, pola pikir keuangan itu tuh bermanfaat buat gue untuk mengelola keuangan gue sendiri misalnya. Dan itu kan sesuatu yang gak ada hubungannya bahkan sama pekerjaan lo kan. Cuma jujur ya, gara-gara gue itu benci banget sama keuangan dan akuntansi karena semua pengaruh itu yang bukan passion lah apa segala macam gitu ya. Gue tuh jadi sempet tuh ada masa di mana gue tuh bahkan S2 aja belajar keuangan tuh udah mental block.
Oh, karena udah gak suka duluan. Iya, jadi karena udah gak suka duluan. Terus sekarang gue juga menyadari kayak kemarin gak usah jujur deh. Kemarin ternyata begitu gue kan sekarang gue lagi ngambil KPR nih di rumah gitu ya. Gue alhamdulillah udah bisa beli rumah nih ngambil KPR. Tapi ternyata KPR gue itu saking gue bencinya sama konsep uang dan gue gak mau berhutang banyak-banyak. Gue tuh gak pinter tuh manage bunga dan segala macam ya. KPR gue itu gue pendekin. Sekarang megap-megap gue bro. Karena gue ya kayak bagus begitu. sih kan dipendekin jadi cepat lunas. Betul. Cuman ternyata begitu gue banyak konsul sama beberapa orang yang menurut gue orang kaya yang bisa jadi mentor gue, mereka semua bilang, lu itu kalau KPR karena dia bakalan jadi aset, itu lu tuh baiknya tuh malah makin lama makin bagus. Mendingan tuh selisih duit lo yang lu punya, itu tuh lu puter buat investasi. Jangan lu kasih bunganya buat makan ke bank gitu loh. Jadi itu ilmunya sangat menarik kayak gitu. Dan gue kayak gue gak kepikiran karena gue selama ini merasa kayak ya udah gue nggak suka duit, gue mau lebih cepet habisin utang aja. Jadi akhirnya hidup gue tuh beberapa sebelumnya itu tuh cenderung bukan mikirin investasi, tapi malah mikirin kayak gimana caranya biar gue tidak berutang terlalu lama. Karena tujuan gue jadi kayak nutupin utang terus. Bagus gue nggak punya utang. Itu juga judgment call sebenarnya kan. Tapi kayak gara-gara gue udah merem aja, gue udah nggak mau urusin, gue jadi kebencian gue tuh jadi malah menghalangi gue buat membuka pengetahuan yang baru. Make sense kan? Iya, karena itu karena hal itu jadinya lu kurang bisa lebih berpikir untuk lebih jauhnya gitu. Betul, itu bahayanya passion kan. Kadang lu buta gitu. Jadi kayak lu terbutakan sama mimpi lu sendiri sampai lu nggak mau ngelihat yang lain gitu. Padahal banyak sekali ternyata yang hidup lemparkan sama kita itu adalah suatu kesempatan untuk mempelajari hal yang lebih luas. Iya. Dalam artian kayak ya oke lu bagus untuk ngikutin passion lu, cuman untuk bisa lu excel dalam passion lu juga nggak lu butuh tahu banyak hal gitu istilahnya kan ya. Benar. Jadi terbukalah sama pengalaman-pengalaman itu sih. Iya, jadi kayak istilahnya gitu. Kayak lu seorang seniman jago banget seni, tapi kalau di hal lain lu bodoh, lu bisa dibodoh-bodohin di hal lainnya. Seniman gitu ya. yang nggak bisa berbisnis juga kan kadang jadi kayak ujung-ujungnya lu belum tentu bisa benar-benar sukses kan. Benar. Maksudnya kecuali memang lu mau nge-brand diri lu jadi kayak oh dia seniman miskin yang super nyentrik. Sorry nih misalnya gitu ya. Iya kan. Bisa kalau lu bahagia dengan pilihan hidup lu, buat gue juga nggak apa-apa. Benar. Cuma kalau gue pikir kadang ada baiknya lu ngebuka biar lu tahu, dan abis itu keputusan atau pilihan yang akan lu ambil, lu juga well informed ya. Jadi lu juga tahu gitu, oh kalau konsekuensinya adalah begini dan gue siap memilih konsekuensi itu, ya monggo, boleh. Cuma kan kita ngambil pilihan kan kadang sempit ya, cuma lihat itu aja, cuma keinginan sesaat gitu. Nah pertanyaannya, keinginan lu tuh sesuai dengan apa yang memang terjadi juga nggak? Lu siap nggak nerima konsekuensinya? Karena kan hidup gitu ya, choice sama consequences kan gitu. Iya, oke. Yang menarik. Tadi kan kita udah di zaman SMA lu seperti apa gitu, masuk ke kuliah. Dari kuliah itu terus gimana tuh masuk ke dunia kerja pertama kali gimana? Gue sebenarnya usaha dulu kan. Oke, usaha dulu ya. Usaha dulu. Jadi gue itu udah diterima tuh. Ini juga titik yang sangat menarik buat teman-teman yang biasanya habis lulus S1 terus mikir mau ngapain. Apalagi ini zaman dimana usaha nggak ya apa segala macam. Pertama itu semua pilihan tuh udah pasti. Tapi yang kedua kalau dari cerita gue itu adalah gue udah diterima di PwC waktu itu. Jadi business analyst. Dan waktu itu gue nggak tahu business analyst itu sebenarnya bukan akuntan, tapi lebih ke arah konsultan kan. Gitu, kayak management consultant. Tapi gue udah nggak suka aja. Gue gak suka aja, padahal gaji gue waktu itu, bahkan gaji penawaran gue pertama tuh dapetnya 5 juta 2011. 5 juta 2011 tuh gede loh buat first entry, karena waktu itu first jobber tuh paling 3 juta gitu kan. Iya benar. Gue ditawarin 5 juta di PwC segala macam. Udah, karena gue akhirnya alhamdulillah lulus dengan top graduate 10 besar, di re-endorse nih sama kampus. Gue tolak. Karena gak suka ini. Karena gue gak suka. Bentar, lu ke PwC apply atau ditawarin dari kampus? PwC gue jadi di endorse, CV gue dioper. Terus dari mereka kampus. Minta, karena kan kampus punya kuota biasanya kan, lulusan tinggi diambilin apa beberapa kan. Jadi mereka gak enak. Mereka bujuk-bujuk gue, tolonglah kamu interview. Ini kamu udah lolos CV langsung auto karena rekomendasi. Jadi kamu interview dulu ya gitu ya. Di interview aja ditanya kenapa kamu apply sini, gue bilang saya gak pengen apply ke PwC. Di interview gue, sumpah gue bilang gitu. Mereka sampai melongo. Terus ngapain kamu ada di sini? Karena kajur saya, kepala jurusan saya minta saya attend interview karena kan ada kuota ya. Sama ini gue jelasin semuanya. Terlalu jujur. Jadi saya nggak enak. Ya saya pikir, terus dia bilang, kok kamu jujur banget sih? Ngapain saya bohong di interview? Gue bilang nggak ada untungnya. Gue bilang buat apa saya ngomong kayak saya tahu ada tips interview yang kayak PwC begini, PwC begitu. Gue bilang tapi kalaupun saya mau memilih PwC, masa kita mau mulai hubungan dengan saya bohongin PwC? Gue bilang kayak gitu. Bener. Gue bilang jadi kayak nggak perlu yang kayak gitu-gitu menurut gue. Jadi gue jujur semuanya. Jadi, kan. Bahkan lu udah jujur aja di offer. Oke. Jadi gue bahkan nanya mereka, kok lu masih nerima gue? Kan gue bilang bahkan gue sebenarnya nggak mau masuk PwC. We think you deserve a shot. Jadi we want you to think about it. Lu pikirin deh bener-bener lu beneran mau apa enggak, tapi kita suka sama lo. Kayak jadi malah ditawarin balik gitu kan, gue kayak ya udah gue mikir ya gitu, gue bilang gitu.
gue mikir singkat cerita waktu itu adalah zaman dimana gue udah banyak diundang sama teman-teman universitas baik di Jawa maupun luar Jawa untuk ngajar sharing. Dan itu gratis, pro bono. Gue cuma dibayar pesawat paling gitu kan. Gue suka banget bro ngajar begitu gitu ya. Terus gue pikir kayak itu tuh dampaknya menurut gue nyata gitu. Orang gue ngelihat ada orang yang bahkan tadinya nggak bisa ngobrol sama orang tuanya, hubungannya buruk banget, gara-gara belajar debat dan komunikasi jadi berusaha untuk menjalin hubungan kembali sama orang tuanya. Jadi gue ngeliat impact gue tuh kemana-mana gitu kan. Bener-bener. Cuma kan ya perlu duit lah gitu ya. Jadi gue mikir masa gue ngajar gratis mulu gitu kan. Terus kayak gak bisa dong. Akhirnya gue pikir dari mana gue dapet duitnya. Gue bikin company, perusahaan training. Oke, sendiri atau ada waktu itu mulainya sendiri, tapi gue ajak beberapa teman-teman gue yang dari lomba-lomba Inggris, dari lomba debat, dari lomba storytelling, newscasting. Dari awal jadi lu udah ada. Gue ajakin nih gitu. Gue bilang mau gak gitu. Gak perlu modal deh. Gue bilang kita usaha aja. Kita bikin waktu itu social enterprise tuh belum terkenal. Baru kemudian tuh startup segala macam mulai booming. Jadi gue bikinnya kayak company dengan CSR mission. Padahal CSR memang sebenarnya alasan gue bangun justru karena gue idealis kan. Hoki lah ketemu sama angel investor yang nggak kasih duit tapi kasih kantor gratis. Ketemunya dari mana tuh? Dari temen gue. Jadi gue ajak temen gue namanya Christian. Christian kenalin ke yang namanya Regi Wahyu ini. Itu adalah mentor bisnis pertama gue resmi. Karena begitu gue pitch segala macem. Dia bilang lucu deh itu gue sampai bawa CV. Sudah ngapain lu bawa CV ke gue, lu kayak mau apply kerja? Iya enggak, maksudnya biar lu tahu gue siapa. Gue bilang gitu, maksudnya ini kan background gue. Iya nggak perlu gue, lu ceritain gue lu mau ngapain gitu. Oke, gue cerita gue pengen bikin ini on that point bla 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 gitu kan. Gue suka sama visi lu, nih gue kasih lu kantor gratis, lu bawa tim lu sini, gue kenalin ke klien-klien gue, kan dia marketing consultant, lu pitch ke sana, gue diajarin. Klien pertama gue Philip Morris. Keren banget. Ya, itu tuh alhamdulillah banget karena jadi bahkan mereka tuh jadi karena koneksi mereka ngajarin gue, Brian pitching tuh begini. Lo kalau ke company kayak begini malah dia yang nge-groom ya. Betul, malah Philip Morris sama Regi tuh yang ngajarin gue kayak malah klien gue ngajarin gue gimana caranya biar goal ke dia. Ini baik banget ya. Baik banget. Itu gue bersyukur banget. Karena begitu ini akhirnya diajarin ditolak kalau begini bikin lagi gitu kan. Gue bikin lagi akhirnya alhamdulillah dapat bergulir tuh klien government segala macam. Wah, luar biasa. Cuman apa ya yang bisa bikin lu yakin? Maksudnya sebelumnya kan lu udah lumayan dapat yang lebih pasti gitu kan dari PwC, ya lebih stabil lah at least gitu kan kalau dari mikir awalnya gitu. Kalau ngambil risk untuk bikin usaha sendiri yang which is lu juga belum kebayang banget untuk dapetin first client seperti apa gitu kan. Di situ gua nego passion. Gue bilang sama mak gue marah banget. Jadi tuh ceritanya mak gue tuh bapak gue divorce di semester 3 semester 4. Jadi udah mau tahun kedua mereka divorce kan. Jadi itu adalah momen dimana pas gue nerima pekerjaan itu tuh nerima offer itu mak gue lagi di US, lagi escape lah sama saudaranya gitu kan, setahun sama adik gue nih. Jadi kita Skype, masih zaman Skype waktu itu ya. Skypean mak gue ngamuk-ngamuk dong kayak kenapa kamu tolak bla 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 gitu. Gue bilang, "Mah," gue bilang, ya gue udah ikutin mama sama papa sampai S1 aja bidangnya akhirnya komprominya lu gitu kan. Kali ini gue mau yang agak lebih ekstrim, semua full mau gue. Gue bilang gitu. Kasih gue waktu 5 tahun. Kalau tuh usaha bikin gue miskin, karena gue nanya, lu sebenarnya kenapa sih takut banget? Mama tuh takut kamu nggak punya uang apa segala macam, usaha segala macam, nanti kalau gagal gimana bla bla. Oke, 5 tahun. Kasih gue waktu 5 tahun. Kalau gue miskin, gue bilang gitu, gue nggak punya duit segala macam, gue bilang itu susah nih usaha sendiri, gue kerja. Biar lu tenang, gue bilang. Kasih gue deadline. Tapi sama kayak kuliah deh 4 tahun 5 tahun gitu ya. Gue udah ngikutin lu dari SMA, semua bidang lo. Kali ini pilihan gue, boleh nggak? Gue nego tuh akhirnya. Ya udah, akhirnya mereka bilang ya udah deh. Fine gitu. Akhirnya gue dikasih tuh. Support tuh dulunya akhirnya ya? Support akhirnya gitu. Walaupun ya ada ditanya lah. Pasti ada lah bokap gue juga yang kayak, kamu sekarang gimana keuangan segala macam. Ya masih berjuang segini, not bad lah apa segala macam gitu-gitu ya. Makanya mereka kayak ya udah selama 5 tahun itu gue gak mau diganggu-gugat gitu. Walaupun gue akhirnya kerjanya bukan gara-gara gue miskin gitu. Maksudnya usaha tuh sebenarnya take off gitu. Pas gue ngambil S2 lebih kayak gue. Dan sebenarnya berkembang ya? Berkembang. Cuma pas memang S2 itu ceritanya gue kayak wandering aja. Udah 4 tahun 5 tahun. Gue tuh tipe yang kayak setiap 5 tahun mengevaluasi kehidupan gitu kan. Jadi ini lu udah ngejalanin tuh si usahanya 5 tahun. Udah berjalan dan secara progressively juga berkembang. Iya, alhamdulillah juga awards lumayan banyak. Waktu itu kayak Obama Foundation nge-endorse OTP terbuka kayak gitu-gitulah gitu. Jadi kayak sebenarnya dukungan tuh banyak. I see, oke. Cuma S2 akhirnya membuat gue memilih untuk berubah pikiran aja gitu. Jadi
itu eye opening lah istilahnya ya di S2 itu ya. Gue lebih kayak, karena sebenarnya salah satu roadblock terbesar mulai usaha training specifically adalah kan selalu orang berpikir kalau perusahaan yang nggak progresif tuh nggak mau hire orang muda kayak gue gitu loh. Zaman dulu at least ya, karena kalau dulu tuh yang kayak, kalau sekarang kan lu credibility kan banyak dari social media. Kalau dulu kan belum booming banget tuh, apalagi training communication leadership kan jatuhnya lu udah kerja berapa lama di company, lu bisa ngajar beginian. Kayak gitu lu kan. belum apa-apa udah berani ngajar gue gitu kan. Betul, akhirnya itu salah satu yang membuat gue berpikir, oh iya mungkin kalau gue ngumpulin portfolio dulu, gue selalu mau untuk balik ke usaha training sendiri. Itu masih jadi di kepala gue. Atau sebenarnya apa yang lu jalanin sekarang ini untuk Indian bisa ngegedein ke situ, betul. Semua interview gue aja, mau Lemonilo, mau Kravain, itu kalau ditanya kalau misalnya ada pertanyaan kayak kamu berencana berapa lama di sini, ujung-ujungnya sih gue nggak bakalan pensiun tempat lu ya kayaknya gitu. Gue selalu jawab kayak begitu gitu. Gue bilang, gue tuh jawaban gue tuh kalau di interview realistis banget loh. Jadi visi lu udah ya clear gitu ya, maksudnya arahnya mau kemana? Gue selalu pengen, betul. Maksud cuma memang gue membuka diri gue ya, kalau misalnya gue syukur alhamdulillah misalnya dipercayakan jadi CEO Lemonilo misalnya one day gitu ya. Ya mungkin beda cerita. Betul. Gitu ya. Gue membuka diri juga untuk kayak kemungkinan itu, karena itu seperti yang gue bilang ya, kayak ke younger self kan gue bilang kadang terbukalah sama apa yang hidup lemparkan ke lu. Lihat signal-signalnya, jangan cuma yang kayak berpikir gue ngotot mau begini sampai uplok-uplok lu ini gitu. Flexibility itu harus ada. Bener, gitu. karena kan opportunity ya kadang nggak sesuatu yang nggak kita pikirin sebelumnya betul, gitu kan ya. Betul. Nah, tadi kan lu udah cerita tentang dari lu kuliah terus lu ada bikin usaha jalan 5 tahun dan alhamdulillah jalannya juga progressively berkembang gitu kan ya. Nah, apa yang membuat lu berpikir untuk udah 5 tahun nih gue kuliah deh S2 keluar gitu? Waktu itu jujur gara-gara triggernya startup lagi ngetren. Jadi 2015-an ya kalau nggak salah ya, startup tuh mulai ngetren kan. Berarti startup venture, pitch segala macam kan mulai ngetren tuh. Dan lu kuliah di 2015 itu tuh? Gue kuliah 2012. Gue kuliah S2-nya ya. Gue kuliah S2-nya itu akhirnya betul karena gue mulai apply 2015-2016, akhirnya gue masuk kelas 2017. Nah, jadi ceritanya itu adalah startup venture kan dari lu apply kuliah tuh ada jangka waktu 2 tahun tuh untuk bisa betul, karena kan gue apply setahunan terus gue mulai 2017 awal kan. Apply-nya tuh 2016-an. Jadi 2015 itu tuh yang terjadi itu adalah kan banyak venture capital keluar kan, visi-visi kan. Mulai heboh tuh segala macam. Terus gue mulai mikir, kan gue usaha itu kan bootstrap dari nol. Bener-bener kayak gak injek modal gue ya pendapatan pertama gue gitu kan. Terus gue puter terus. Terus gue mikir gitu, kayaknya boleh nih nyari investment gitu kan. Siapa tahu bisa scale. 2015-an tuh. Mulai nyari. Memang waktu itu juga appetite-nya VC semuanya ke tech dong. Sementara kalau gue itu salah satu selling point-nya dulu itu adalah kita tuh ngambil gamification-nya tech, di-adopt jadi training model. Jadi itu kenapa kita tuh training model kita tuh beda, karena gamified sama custom gitu kan. Nah, yang terjadi itu adalah waktu itu tuh mereka bilang gini, sebenarnya kita nggak apa-apa sih kalau nggak invest di perusahaan tech. Tapi gue pengen ngomong satu hal soal lu Brian nih gitu. Selesai pitching. Oh, dia udah sempat pitching. Niko Wijaya yang sekarang di venture VC-nya BRI dulu. Dulu Sistek. Sekarang VC BRI ya kayaknya ya. Sekarang gue lupa deh. BNI apa BRI ya lupa. Nah, lupa itu. Jadi kan sekarang udah nggak di Sistek. Dulu tuh Sistek nama VC-nya. Nah, gue tuh pitch tuh ke Sistek, kenalan ngobrol-ngobrol gitu kan. Akhirnya ketemu Sistek, gue pitch ke Sistek. Nah, Niko Wijaya tuh ngomongnya tuh kenceng banget tapi menarik banget, nohok tapi bener. Dia bilang gini, Brian, pas gue tanya lu, suruh gue baca lu karakter semua orang di sini dan apa skill yang kita butuhkan dari judges komen kita, lu bisa tuh on point ngebaca dari simple first impression. Kesimpulan kita apa? You're an excellent trainer, dia bilang kayak gitu. You're very good at grooming people. Tapi you suck at business, man. Pitch business lo itu ABCDE dibacain semua. Let me tell you what's wrong with it. ABCDE WFG JKLM dibacain semua kan. Ya malu ada gitu kan, tapi kegampar. Tapi kayak kira, ya bener juga ya, kok gue kayak goblok banget ya gitu. Ya justru di situ bisa makin jago kan. Lo inget kan cerita gue soal love and hate sama accounting? Itu gue berasa titik itu gue udah mulai kayak, waduh, gue bilang iya juga ya, gue over passion di training, tapi terus I couldn't even run the business properly, I couldn't even run the numbers gitu loh. Padahal gue jurusan akuntansi, malu banget gak sih gitu kan. Akhirnya kayaknya gue perlu belajar lebih gede. Akhirnya gue berpikir, kayaknya nggak bisa deh. Mari kita belajar bisnis generalis bener-bener full. Terus teman gue juga ada berapa ngerekomen tuh. Coba lu lihat nih MBA. Lu lihat nih MBA Harvard, MBA INSEAD, bla bla bla. Dorongannya tuh dari sana tuh, karena dari feedbacknya si Niko jadinya lu ada gue harus sekolah deh untuk bisa. Gue kayak gue setolol itu sih gitu. Gue ngerasa gue setolol itu when it comes to business management gitu kan. Jadi kayak
I have to learn gitu. And this time around gue mau S2 karena gue butuh, bukan cuma karena passion. Justru kebalik, karena kan kalau mau kasarnya kan kalau misalnya gue udah mau ngejar passion, S2 gue harusnya mungkin nggak tahu kalau London School kayak gitu, atau misalnya ke sekolah New York Arts of Filming kayak gitu justru ya. Justru ini yang lu pelajari ini adalah sebuah ilmu yang bisa support lu untuk my entire lu, betul gitu kan. betul. Karena mimpi gue 2, yang pertama bangun business training itu dan being impactful in that area. Yang kedua tau nggak apa? Jadi aktor. Oh, oke. Karena gue berarti ini udah ini on the OTW right track ya. nih. Siapa tahu ini video right casting ya. Ada produser yang mau ngambil gitu kan ya. Kalau ada mau castingnya lihat podcast saya dulu aja. bisa. Aduh, gitu. Karena gue demen aja sih sama dunia seni yang itu gitu. Oke. Nah, makanya jadi ya oke lah, lu udah kuliah, terus lu udah istilahnya mencoba melengkapi sesuatu yang kurang untuk bisa lu bisa lebih excel lagi di bisnis lu gitu kan. Nah cuman in the end kenapa lu jadi yang melebar kemana-mana dulu gitu, melebar sayap? Jadi sebenarnya itu ada alasannya akhirnya. Jadi kalau cerita ketemunya dulu ya, cerita ketemu ini kenapa gue bilang kadang terbuka sama what life gives you tuh karena kadang tuh kita mesti sensitif aja sama kesempatan yang ada diberikan sama hidup gitu. Jangan merem aja gitu. Yang terjadi tuh gini, gue lulus S2, kan tadi gue ditawarin 5 pekerjaan, sisanya sales marketing tuh di beberapa perusahaan yang brandnya gila-gila juga gitu. Satu-satunya HR role yang gue apply itu bahkan cuma di Kraft Heinz ini. Satu-satunya ya? Satu-satunya yang gue apply bahkan ya. Dan itu apply-nya nggak sengaja atau memang lu menarik juga nih. Gara-gara namanya itu people and performance bukan HR. Oh, oke. Gue tuh gak suka kalau ngeliat HR tuh human resources kayak ya iya manusia itu sumber daya, tapi masa lu sebutnya sumber daya kayak barang aja. Gak suka gitu. Tapi ngeliat namanya people and performance, oh kayaknya dimanusiakan gitu. People dan performance, it make sense gitu kan. Gue tertarik lah. Gue apply ke Kraft Heinz cuma gara-gara nama departemennya itu. Gue apply, gue tertarik. Jadi bukan karena si Kraft Heinz company apa gitu. Bukan, gue cuma kayak relate-nya cuma kayak oh gue dulu suka makan keju Kraft. Udah gitu doang. Dan itu gue jawab di interview loh. Gue bilang kayak kenapa pilih Kraft Heinz? Saya nggak pilih Kraft Heinz ya, saya tertarik sama HR-nya, people performance. Dan salah satu HR role yang gue apply, gue cerita tuh semua. Terus Kraft ya relation saya ya mungkin karena saya suka keju Kraft makanya saya tertarik gitu ya, karena saya makan. Tapi other than that nggak ada lagi sih jujur gitu, gue bilang gitu. Ya gue cerita aja semua gitu. Gue realistis aja. Nah cuma gue kelempar ke Asia Pacific Office nih, interview nih. Terus itu juga lucu, di interview itu HR Director PNP mereka sebutnya People and Performance kan. PNP Director Gustavo Vitti juga jadi mentor gue belakangan. Dia bilang gini, ngobrol dari jadwal setengah jam jadi 90 menit interviewnya. So habis itu dia bilang gini, Brian, ini gue udah gak ada pertanyaan lagi. I have no question, lu pasti gue oper ke kantor Indonesia karena gue tertarik, lu pasti mau gue endorse. Bang kayak gitu. Jadi lu gak usah worry, I think the job is yours. I think Indonesia office is gonna love you. Dia bilang gitu. Tapi gue mau nanya balik, sebelum lu gue oper ke Indonesia, gue kasih waktu lu 2 minggu, lu pikir lu mau kesini apa enggak? The job is yours if you want it. Jadi maksudnya di situ dia udah ngerti juga bahwa ini lu sebenarnya ada jalanan yang pengen lu ambil gitu untuk jadi justru dia bilang kayak lu berenung 2 minggu, lu mau nggak kerja buat kita, karena gue nggak mau lu nanti datang setengah tahun 1 tahun lu cabut gitu. Dia bilang kayak minimal 2 tahun lah gitu lu di sini lu belajar benar-benar. Itu ada manfaatnya juga buat lu, persis seperti yang lu bilang gitu kan, bla bla bla. Iya deh, akhirnya gue mikir. Terus gue iyain, makin gue interview kantor Indo, gue ketemu Pak Dudi Arisandi gitu ya, salah satu mentor yang gue paling dekat sekarang itu ya, dan gue kayak gila, gue malah cinta banget sama tuh grup gitu kan, sama tim itu gitu. Jadi gue kayak ya udah deh gitu. Satu, cinta sama orangnya, tapi ada alasannya sebenarnya karirnya bro. Itu HR role, sesuatu yang kayaknya deket sama training. Kan gue ngerjain training. Ya relate ya. Ada relate lah gitu ya. Terus ketemu orang gue suka. People tuh. Terus business partnering role. Business partnering role kan lebih banyak ngomongin bisnis. MBA gue masuk. Jadi gue pikir semuanya kepake ujung-ujungnya. Terus impact-nya juga ada kan gitu, karena di HR gitu kan. Jadi karena gue tagline gue itu people, technology, impact. Dan visinya Kraft Heinz itu baik banget beberapa teknologi. Tagline lu atau tagline bisnis lu? Tagline gue. Oh, tagline lu aja punya tagline. Karena kan itu rumusan pas karir. Karena insight itu ngebantu gue buat mikirin kayak lu tuh mau kemana gitu. Mereka sih nggak wajib bikin tagline gitu, enggak. Cuma kayak gue akhirnya datang, kalau ditanya kayak Brian itu tentang apa sih? Oh ini 3 gitu. People, technology, impact. Makanya lu udah bikin duluan. Jadi gue tuh menggunakan frame itu untuk apa nih karir gue selanjutnya. Sejauh ini kan masih sama nih, 10 tahun kemudian fast forward gitu kan, gue masih sama people, technology, impact. Jadi anything relates to that menurut gue ya itu kayak DNA hidup gue gitu. Iya. Oke. Dan jadinya akhirnya ya oke lah lu coba jalanin professional life lu, dan ya sampai sekarang masih jalan gitu kan. Betul. Nah dan gimana?
jangan sampai salah dulu deh. Kan tadi kan udah ke Kraft Heinz kan, dari Kraft Heinz lu jalanin sekitar berapa 3 tahun mungkin ya. Kalau nggak salah ya. Nah, sampai lu jadi head of HRBP-nya kan sana kan? Ya. Nah, dari situ apa yang membuat lu memutuskan untuk coba nyoba di company lain lah gitu? Karena gue abis 3 tahun jalan itu gue selalu punya mimpi kan megang departemen HR sendiri, karena kan begitu itu jalan satu function kan gue di-rotate tuh dari sales ke operations. So abis itu what's next dong gitu kan, what's nextnya megang departemen HR, gue pikir yang paling straightforward gitu ya kalau gue masih mau jalin karir. So gue pikir kayaknya kalau buat ngomongin soal balik ke usaha kayaknya belum dulu. Gue pikir oke deh gitu kan, sebenarnya alasan itu cukup praktikal bahkan. Gue mau beli rumah gitu, dan menurut gue kalau gue balik ke usaha, duit gue invest ke bisnis, ya oke kalau bagus high risk high return ya. Tapi gue waktu itu akhirnya jadi agak lebih risk stable dulu. Gue milih untuk kerja dulu deh gitu kan. Misalnya gue nyicil dulu sambil jalan, sambil gue lihat opportunity baru gitu kan. Tapi bisnisnya lu ini sambil masih ada yang ngejalanin? Jatuhnya ada beberapa buat di sekolah-sekolah, beberapa jalan sih. Cuma memang udah lebih agak dormant aja gitu. Karena akhirnya gue memutuskan untuk fokus ke pekerjaan dan ngebangun dari situ kan. Kadang gue jadi kalau misalnya biasa jadi cowok panggilan gitu ya, ngajar di mana segala macam ya, gue jawab gitu. Kalau gue bisa, jadi gue kadang ngambil cuti atau weekend gitu kan. Tapi berarti masih ada yang ngejalanin bisnis ini. Masih, tapi rata-rata sekarang jadi memang kalau guenya gue sendiri aja gitu. Kalau guenya gitu, individual lah jatuhnya ya. Karena kan fokusnya akhirnya bukan brand OTP-nya, tapi ya gue pikir brand Brian Gunawannya dulu nih yang mesti dipikirin gitu kan. Nah, balik ke situ jadi kayak ketika gue mau ke Lemonilo karena gue dapet tawaran untuk pegang departemen HR sendiri. Dan itu lu yang tertarik ke sana atau ada yang headhunter lu untuk mulai dari headhunter sih sebenarnya. Jadi headhunter ngehubungin gua, nawarin terus interview segala macam. Akhirnya ya dapat gitu kan jodoh, dan gua mau gitu. Orang gua ke direktur gue aja waktu itu, gue inget banget nih spill bocoran dalamnya pas obrolan gua mau cabut gitu ya. Dia bilang nih, Budina juga salah satu mentor gue. Budina tuh sempet ngomongnya setengah bercanda tapi kayak setengah serius sih gitu ya. Dia ngomong gini, ya udah kamu butuhnya apa dan berapa gitu. Maksudnya kayak setengah bercanda setengah serius gitu kan. Maksudnya kan kalau retention kan gitu kan. Gue bilang, Bu, saya seneng banget ibu ngomong saya begitu gitu kan. Karena gue pindah juga, gue gak mencari gaji yang lebih tinggi gede-gede banget loh bro. Gue tuh pindah itu, ini bisa gue sebut lah, gue pindah ke Lemonilo itu gue mengiyakan dengan hanya naik gaji 12,5%. Jadi which is zaman itu adalah zaman dimana pindah company rata-rata 30-40 ya. Gitu. Itu zaman 2021 gitu. Bukan post covid increment yang beda banget gitu ya. Jadi waktu itu gue mengiyakan karena gue punya passion di situ. Sampai gue bilang, gue cerita sama, karena ada kenaikan di role-nya itu kan. Betul, gue cerita sama Bu Dina, gue bilang Bu, saya kalau saya bilang iya sama ibu sama uang, saya ngerasa jadi saya nggak layak pindah ke sono. Saya kan bakal megang satu departemen, integritas saya di mana, itu yang pertama. Jadi kalau boleh, saya minta doa berkatnya ibu aja boleh nggak? Luar biasa. Jadi bener-bener gitu aja. Terus dia narik nafas, dia cuma bilang, produk yang di sono tuh anak saya juga pakai lagi. Jadi saya tahu tuh barang bagus gitu ya. Terus kayak jadi barang bagus. Ya udah, saya kasih kamu berkat saya deh gitu. Ya udah, kamu terbang ke sana. Jadi disupport gitu. Ya. Support akhirnya karena gue datang, gue minta doa aja sebenarnya gitu kan. Saya maaf ya Bu, saya nggak ngomong langsung sama ibu. Maksudnya nggak ngomong sebelumnya gitu. Tapi memang saya tergoda sekali, dan memang gitu saya lihat kesempatannya kayaknya pas gitu. Saya cuma minta malah doa berkat ibu kalau ibu bilang saya udah siap. Kalau menurut ibu saya belum siap jadi VP, tolong kasih tahu saya, malah saya mau pertimbangkan apakah memang waktu belajar saya belum siap. Karena gue itu bener-bener sampai gue ke nyokap gue sampai udah baik lah gitu ya. Gue kan tuh tadi sempat berantem tuh gara-gara PWC dan kawan-kawan dan perceraian gitu ya. Terus kayak tapi udah baik hubungannya, dan sekarang gue nanya, Yahoy udah siap belum ya mah gitu jadi VP gitu. Terus saya bilang udah gitu. Kalau kamu tanya mama setahun yang lalu mungkin jawaban mama belum. Tapi sekarang udah kok gini. Ya udah, akhirnya hati gue gede. Restu ibunda juga jadi. Pindah deh gue gitu. Ya gue kadang bisa se-cheesy itu sama kerjaan yang kayak orang kalau ditanya, kamu kalau kerjaan nyarinya apa? Ya ibaratin kayak nikah, gue bilang, yang bisa gue nikahin ya 5 tahun 6 tahun lah, gue bilang gitu. Ya cuma beda nikahnya terbatas aja, ini gak seumur hidup gitu, gue bilang gitu. Nah itu cuman dari lu kan udah ada arah mau ke dari sini lu mau naikin level lu gitu kan, dari asal ke satu departemen jadi satu sub departemen HRBP jadi pengen satu HR function semuanya gitu kan ya. Nah, ketika lu udah punya visi itu, apakah lu passively looking aja atau lu ada paralel
nyari ada strategi gitu. Oh nih gue pengen ke arah sini, gue ngomong ke headhunter, ini kalau ada opportunity kayak begini kasih tahu gue ya atau gimana? Ya. Gue kalau ditanya mungkin selain caranya dulu, pertanyaannya what's next, apa yang gue kejar kali ya. Kalau gue itu memang sekarang ada beberapa cabangan nih, kan paling gampang jadi chief HR nih di perusahaan lebih gede misalnya gitu. Atau misalnya jadi SVP yang pegang departemen lain gitu. Misalnya megang special project atau misalnya megang project management atau apa gitu-gitu ya. Jadi kalau gue sekarang gini, kalau ditanya apakah kalau ada tawaran dari luar itu gue terbuka apa enggak, kalau gue jawabannya selalu kayak there is nothing wrong with opening yourself to opportunities. Jadi gue akan bilang ya kayak ya udah kita ngobrol aja. Karena kan masih panjang ya. Maksudnya headhunter, misalnya headhunter nih, headhunternya oper CV belum tentu company-nya mau ngelihat profil gue yang, karena gue profil gue tuh bukan yang mudah loh. Gue profil total pengalaman HR itu hitungannya baru nyampe 5 tahun 6 tahunan kalau di HR doang. Sementara lo mau jadi chief HR rata-rata orang jadi 10 tahun, 15 tahun gitu kan. Jadi mesti ketemu orang yang ngerti gitu loh bahwa dan progresif, bahwa itu bukan cuma tentang pengalaman kerja berapa tahun gitu, tapi kualitasnya apa segala macam. Jadi gue bilang ya nggak apa-apa, oper aja. Gue bilang kalau gue lihat posisinya suka segala macam menarik gitu ya, gue bilang oper gitu. Tapi even larger than that, gue tipe yang percaya bahwa ini harus dibandingin. Kenapa gue ngasih? Gue bahkan kalau tim gue nanya, aku boleh nggak interview keluar? Silahkan. Gue bilang kayak gitu. Dan kasih tau gue kalau perlu. Bukannya gue bakal nguju-nguju lu gimana, gue akan coba bantu lu untuk melihat secara objektif. Kesempatan di luar lebih baik apa enggak dari dalam. Dan demikian pula sebaliknya. Karena kadang kita interview keluar juga jadi kesempatan untuk ngelihat ternyata rumput tetangga tidak sehijau yang kita pikir. Iya kan? Benar. Jadi kayak nggak apa-apa, tapi gue minta karena lu adil lu membuka diri lu keluar, lu harus adil membuka diri lu ke dalam. Alias company yang sekarang lu kasih tahu. Mungkin ada kepahitan, mungkin ada ketidaksukaan, mungkin ada kesempatan yang belum kita tapi akomodasi. siapa tahu bisa diakomodasi gitu. Betul, kan. karena kita nggak tahu ya kalau kita nggak ngobrol kan. Benar. Gitu. Tapi kalau gue itu tuh secara umum ya, kalau buat gue pribadi yang gue lakukan adalah gue most of the time cerita sama CEO gue, bahkan kalau gue dipanggil interview ini, gue bilang gue interview yang ngobrol setengah jam aja, gue ambilnya setengah jam 5 lah, jadi nggak ganggu jam kerja gitu. Gue bilang gitu. Ya kadang adalah ketar-ketir pasti ya namanya orang gitu, tapi kayak ngobrol segala macam, enggak, tenang aja, gue cuma ini, gue akan kasih tau lu segala macam. Tapi sekarang akhirnya udah jarang. Kenapa? Karena gue tipe yang percaya mengembrace momentum dan menciptakan momentum buat diri lu sendiri. Oke. Jadi yang gue lakukan adalah gue ngobrol sama CEO gue. Ada kesempatan apa di mana nilai gue buat lu bisa jadi lebih besar selain HR contohnya. Gue tanya sama dia, lu ada kebutuhan bisnis apa? Kan sayang nih punya S2 bisnis, kayaknya juga ya nggak bodo-bodo amat lah gue gitu. Kan coba manfaatkan gue gitu selain HR juga. Ngobrol lah, oh ada project apa gitu ya, project X nih yang kayaknya kita lagi pengen lakukan. Mau nggak jadi project manajernya, pegang sekalian lu belajar end to end, jadi di luar dari HR-nya juga. Mau? Gitu gue bilang. Oke, gue bisa nih. Jadi megang sebuah project yang di luar HR gitu jadi ya. Sekarang gue lagi megang project, basically gue project management di satu inisiatif besarnya lah, salah satu yang terkait dengan factory buildingnya gitu. Jadi gue jadi melakukan itu untuk expand dan belajar gitu. At the same time buat karir gue juga ngomong sama CEO gue. CEO gue itu bukan tipe yang demen ngejanjiin. Jadi tapi gue tipe yang gue kasih tahu mau gue apa. Jadi gue bilang gue mau dong di-consider kalau ini semuanya lancar segala macam, gue pengen dong di-consider jadi yang lebih tinggi, apa mungkin SVP, atau gue mungkin bahkan kalaupun VP gue pengen VP HR plus apa kayak gitu misalnya. Jadi kan gue bertumbuh dong, nggak muter-muter di situ-situ aja gitu. Dengan timeline yang reasonable ya, karena kan kalau ngomongin VP level pasti hasil kerja keras gue bukan tipe yang kayak 6 bulan jadi dong. Setahun, 2 tahun, 3 tahun baru bisa kelihatan kan gitu. Jadi ya ini intinya kan dengan effort lu untuk menciptakan momentumnya itu. Betul. Ya kan? Dengan yang tadi lu cerita, lu ngobrol sama CEO lu untuk kayak ini sebenarnya gue punya potensi bisa diarahin kemana sih gitu kan? Tolong diarahin dong gitu kan. Nah itu kan terkait dengan opportunity yang ada di dalam gitu kan. Nah cuman apa yang di dalam jalan, yang di luar jalan juga nggak? Kalau sekarang gue lebih ke gue nggak proaktif. Karena kan biar gimana ngebangun attention dibagi dua kan juga takes time ya. Ini salah satu advice dari CEO gue juga. Dia bilang kayak Brian, tapi hati-hati. Lu kebanyakan interview juga waktu lu di luar abis ntar buat yang di dalam. Dan gak salah loh. Karena kan kalau kita interview keluar itu juga mesti nyiapin diri dong. Benar. Jadi gue tuh bener-bener ngelimit gitu loh. Maksudnya yang bener-bener gue tertarik banget. Dan yang memang kayaknya headhunternya tuh kayak ngebet banget sama gue. Kan ada headhunter yang cuma kan, oh ya kayaknya cocok gak cocok gitu. Atau kayak dia juga mungkin setengah-setengah gitu. Tapi kalau kayak dia ngebet banget, ya udah coba jalanin gitu kan. Gue akan make time for it gitu-gitu kan. Jadi gue, tapi tetap kalau ditanya attention gue kemana, nomor satu tetap harus ke dalam. Kecuali lu udah enak sama yang dalam. Itu beda cerita ya. Itu udah beda cerita kan. Tapi kalau ditanya nge-building, kadang terbuka itu kan berarti juga ada fokusnya ya. Kayak yang di dalam ini udah ada nih, bangun dulu gitu. Jangan sampai lu jadi malah
ibaratnya tuh kalau lu pacaran fokus dulu lah. Fokusnya tuh yang kayak kasih yang reasonable kan. Setahun, 2 tahun gitu kan. Siap nikah gak nih? Jalan 3 tahun kayak udah kelamaan gitu ya. Boleh lah lihat-lihat luar gitu ya. Tapi kalau ibaratnya lu kan ribet ya ngurusin pacar sendiri sama selingkuhan. Tapi lu bagi 50-50 kan ya. Biar gimana selingkuh itu effort loh gitu kan. Analoginya kayak gitu aja lah ya. Iya gitu kan. Kayak pastinya belum tentu ada. Betul gitu. Dan ujung-ujungnya malah gaji dua-duanya gitu kan. Kalau setengah-setengah yang ada ujung-ujung lu malah gak nikah sama dua-duanya gitu kan. Ibaratnya jadi kayak malah jobless, yang satu benci sama lo, yang satu malah jadi nggak serak sama lo gitu kan. Malah jadi nggak dapat dua-duanya. Betul. Jadi kadang ya biar gimana fokus itu juga tetap mesti sih. Gitu. Dan kesempatan di dalam biasanya lebih banyak memang kenyataannya. Kalau kita bisa manfaatin dengan benar. Karena contoh deh, kalau posisi makin tinggi, perusahaan baru kan kelihatnya maunya ngambil expertise lu yang dulu kan. Mostly kan gitu ya. Mereka ngambil lu bukan gara-gara potensi lu loh. Perusahaan baru ngambilnya gara-gara apa yang mereka lihat depan mata. Iya, histori kan. Selingkuhan ngelihatnya apa? Kondisi sekarang kan. Bukan kayak potensi bakal bisa dinikahin, mungkin. Tapi kan tetap lebih gede sekarangnya dulu. Beda dong kalau pacar. Pacar kan ada di situ bertahan biar gimana, karena ngelihat kita udah ngelihatnya bukan cuma yang sekarang, tapi potensi dinikahin apa segala macam. Jadi kesempatan komprominya biasanya dan ini kenyataan lebih gampang di dalam. Apalagi kalau udah setahun, 2 tahun, terus kayak gue mau expand dong, megang ini segala macam, lebih mudah. Bayangin kayak gue deh, contoh HR mau expand, misalnya I don't know, misalnya mau expand ke finance gitu ya, belajar finance. Kalau perusahaan baru kerja baru 6 bulan, dia bakal kayak lu beresin dulu deh HR-nya. Iya, benar. Kalau dalam kan kayak mungkin HR udah agak lebih beres, ya udah boleh lu punya waktu buat belajar. Nah, itu biar gimana, kenapa makanya gue bilang bukan berarti lu nginjek 2 tahun 3 tahun. Karena ini nge-break stereotype sekarang sih. Karena kan sekarang kayak setahun 2 tahun pindah, setahun 2 tahun pindah. Kalau lu di spesialis gitu make sense. Tapi kalau nanti lu pasti akan ketemu titik mentoknya. Dan makin karena beda-beda perusahaan juga di role yang mirip-mirip gitu. Betul, dan makin ke atas masalahnya orang ngelihat kesetiaan tanda kutip atau masa kerja itu jadi suatu hal yang ngaruh. Benar. Lu kutu loncat setengah tahun, setahun. Makin lama orang bertanya, lu sebenarnya bisa nggak sih tahan lama? Kan posisi lama kan, posisi atas kan perlu waktu buat menghasilkan. Benar. Gitu loh. Jadi mesti ada titik di mana juga itu mesti pinter-pinter mainin momentum di dalam juga, bukan cuma dikit-dikit ya pindah aja gitu. Nah, mungkin lu ada saran atau jangan gak ya untuk teman-teman di luar sana gitu, untuk yang mereka masih mau menentukan jalan hidupnya mereka itu seperti apa, untuk kayak nih kita lagi mikir nih, gue pengen berkembang deh, teman pengen berkembangnya nih bisa menjadikan gue jadi kutu loncat gitu, setahun di sini, setahun di mana gitu kan. Nah, cuman kalau misalnya dari point of view higher level gitu ya, akan lebih bagus yang mana sih untuk gue itu mending berkembang, udah fokusnya dalam satu company dulu aja supaya lu punya loyalty, atau ya udah lu nggak apa-apa kemana-mana, jadinya kelihatannya lu bisa bawa banyak hal ke company-nya gue, jadinya harapannya lu bisa dapetin banyak point of view yang baru gitu. Mungkin gue mau buka dengan pertama itu tergantung kebutuhan kita apa. Tadi kan lo bilang kita ada kebutuhan berkembang. Kalau dari sisi kebutuhan itu sebenarnya pertanyaannya adalah kebutuhan kita itu ada apa aja dan berkembangnya seperti apa. Maksudnya begini, nomor 1 dulu deh. Sekarang kondisi lagi susah banget gitu ya. Post Covid tuh memang inflasi apa segala macam, harga barang naik gitu ya. Itu aja udah susah gitu ya. Ibaratnya kalau kita mau napas, kita lagi batuk pilek, yang pertama disembuhin minimal gue bisa napas dulu gitu. Jadi pertanyaan pertama adalah sebenarnya kebutuhan mendasar kita itu secara keuangan itu sudah tercukupi atau belum? Dan apakah ada keinginan lain yang menurut kita kita mesti dapetin sekarang? Karena kalau iya, terus gajinya nggak cukup, berarti otomatis dengan asumsi gue udah punya pilihannya, berarti kan nomor 1 nggak usah ngomongin perkembangan diri dulu deh, ngomongin duit aja dulu buat kita nggak cukup gitu kan. Dan itu juga tergantung kebutuhan kan. Again, kebutuhan itu sangat relatif ke semua orang gitu. Apa yang bisa kita korbanin, mana yang enggak gitu. Itu satu gitu. Jadi kalau misalnya memang ditanya duit is the answer dan lu siap mengkompromikan everything else, ya go ahead, pindahlah dulu gitu ketika lu dihadapkan pada multiple job offer misalnya gitu kan. Tapi kadang kebutuhan aja bisa sesederhana, gue nggak pengen ninggalin lingkungan pekerjaan gue karena menurut gue teman-teman kantor gue super asik. Men, kalau buat kita itu adalah sesuatu yang bahkan lebih penting dari uang, biar lo nggak ke kantor itu rasanya nggak kayak mau mati tiap hari gitu ya. Ya I say even stay gitu, misalnya gara-gara teman-teman lo gitu ya. Dan itu justified ya? Justified dong menurut gue kan gitu. Mungkin di benak orang kayak ini kok receh banget ya alasannya, kayak apakah itu worth to fight for gitu? Menurut gue worth to fight for, karena ujung-ujungnya gini, kita masuk buat ke kantor, alasan paling fundamentalnya adalah bekerja untuk uang. Itu omong kosong.
Kalau orang bilang kayak oh enggak gue kerja itu murni karena ini, ya mungkin ya kalau lu adalah orang yang ternyata jutaan dan miliaran dan ternyata lu memutuskan untuk bekerja gitu ya, itu adalah orang kayak begitu. Most of us kan nggak begitu, gitu. Jadi ketika lu bekerja untuk uang, pertanyaannya juga bekerja untuk uang, lu nggak akan bisa dapet uangnya, performance lu nggak akan bagus kalau lu nggak happy, tanda kutip. Gue nggak bilang lu harus happy ketawa-ketawa apa segala macam, tapi kalau lu udah bete banget, lu kantor aja udah nggak ini, kinerja lu pasti merosot. Ya, atau kan? at least nggak nyampe full potensialnya gitu lah ya. Betul gitu. Nah, jadi ujung-ujungnya kan lu juga jadi nggak bisa memenuhi perjanjian kerja lo yang sederhana kayak you're supposed to deliver buat dapat duitnya kan gitu. Kalau lo nggak happy, lo nggak produktif, jujur company juga bisa yang kayaknya waktunya dilepas deh nih orang. Iya, benar. Jadi pertanyaan pertama adalah gimana cara lo datang ke kantor itu nggak bersungut-sungut biar lo bekerjanya itu pas lah minimal. Nggak yang kayak underperform terus-terusan kan. Jadi hati lo juga penting loh gitu. Jangan cuma gara-gara lingkungan kerja menyenangkan terus lu dianggap cupu, nggak juga gitu. Nah, cuman kalau gitu gimana ininya dong? Kalau misalnya anggaplah kita udah di lingkungan yang kita nyaman. Nah, cuman ada opportunity yang kayaknya kalau bisa membuat lebih gede banget gitu. Secara benefit lebih bagus, secara company ya everything is looks better gitu, gimana? Do pro and cons. Kasih pro dan kontra gitu. Gue tipe yang biasa caranya ya, tips gue selalu sederhana, bener-bener urutin alasan apa yang penting buat gue, 1, 2, 3, 4, 5, pertemanan, duit, apa segala macam. Karena tiap orang beda-beda ya. Betul, jadi itu kan ada bobot rankingnya tuh. Ya. Terus simpelnya kayak gue kasih nilai dari 0 sampai 10. Pertemanan di company lama 0 sampai 10, pertemanan di company baru 0 sampai 10. Terus kayak ibaratnya ujian aja gue kasih bobot. Jadi kayak minimal tuh ada bayangan secara angka gitu kan. Apakah gue harus ngikut beletak-beletak itu? Gak harus gitu. Karena feeling kan gak pernah bisa diangkain Tapi minimal tuh ngebantu gitu. Jadi kayak 1, 2, 3, 4, 5, alasan apa, bobot yang 1 gue kasih 5 poin, 4 poin gue kali bobot semua, terus keluar tuh hasil secara keseluruhan berapa kan, ketahuan dong gitu kan. Dari situ kira-kira secara angka mana yang sebenarnya lebih menguntungkan, misalnya gaji lebih bagus apa segala macam, ternyata bobotnya secara keseluruhan lebih oke. Ya itu ngebantu lu untuk memutuskan ya udah deh saatnya gue menantang diri sendiri gitu. Berkembang pun, tadi balik yang tadi kenapa gue ke kebutuhan dulu, ke berkembang baru kemudian, karena berkembang pun macam-macam. Berkembang apa sih yang kita maksud? Berkembang title, berkembang tanggung jawab, berkembang uang, berkembang company-nya lebih banyak resource learning-nya, orangnya lebih gampang diajak ngobrol dan manajernya peduli beneran sama pengembangan dan bukan ngecap, ya kan? Karena yang namanya berkembang pun butuh waktu, selain memang offer yang lebih tinggi gajinya. Teman mesti dipupuk, semua mesti dipupuk. Pertanyaannya ketika lu siap meninggalkan itu semua, lu siap nggak melakukan invest waktu yang juga merestartnya dengan cara waktu yang reasonable? Iya. Gitu kan? Ya, karena itu butuh energi yang lumayan juga aja kan? butuh energi kan? Iya, bener. Lu memutuskan ngeditch pacar lama lo, lu mau seriusin sama selingkuh lo, gitu kan? Selingkuhan lu mau jadiin pacar. Masa begitu ketemu selingkuhan baru sebulan ternyata lu ketemu yang nggak suka lu ditch lagi? Iya. Ya maksudnya kita juga jadi manusia ngambil keputusan, jangan jadi kayak ya udah deh gitu. Itu kan juga nge-reflect ya gitu kan. Kalau ditanya kayak nanti loyalitas ke posisi lebih tinggi kan semua tergantung penjelasan, tergantung positioning lo. Kalau memang 1 bulan bekerja di tempat baru ternyata sorry nih company-nya brengsek banget. Gue masuk sebulan masa gue dimaki-maki tiap hari. Gue udah kasih feedback, gue bilang please jangan maki-maki gue. Abis itu gue masih dimaki-maki juga. Ya wajar dong kalau gue keluar misalnya gitu. Itu kan kalau penjelasannya jelas gitu. Tapi ya mesti jelas, bukan yang kayak nggak suka aja bos gue masa nggak bisa ngasih contoh. Terus ditanyain lu udah ngasih feedback belum? Enggak. Jadi lu gak ngasih feedback sebulan lu caw aja. Iya. Nah itu kan beda tuh. Kalau kita ngasih kesempatan buat company untuk berinteraksi, berdialog, kayaknya gue gak bisa deh kalau begini terus. Boleh gak kita coba rubah? 1 kali aja minimal. Bukan yang kayaknya gak bisa, gue udah enek. Lu berasumsi bahwa nobody will change. Terus lu live like that. Itu kan ibaratnya kayak gak ngasih tahu pacar apa-apa, lu udah bete, tau numpuk, terus tinggalin gitu aja. Adil gak buat pacarnya? Enggak loh. Memang sini bukan pacaran. Tapi kan kadang juga gak adil sama company-nya kalau gak ngasih kesempatan. Iya, dan justru itu bisa jadi bikin portofolio kita juga jadi kurang bagus kan. Kayak, betul. Ninggalin gitu aja kan. Orang lu job di interview juga kalau ada kebetulan nanya mau HR, mau manajer, terus kamu tinggalin gitu aja. Kamu gak ada ngomong, enggak, buat apa? Berarti orangnya kurang bisa ngasih feedback. Benar. Jadi sebenarnya tuh komunikasi dialog itu di mana-mana diperlukan dan untuk mengakses kebutuhan perkembangan kita juga. Gitu. Iya benar. Nah cuman itu kan konteksnya ya oke lah, itu misalnya ya dia bisa mempertimbangkan itu secara sistematis gitu kan. Nah cuman kalau misalnya nih kalau misalnya kondisi di company-nya lamanya itu misalnya lagi oke, terus kayak ini juga secara ada offer nih, ada offer secara benefits-nya udah lebih bagus gitu. Nah cuman tapi dalam kondisi yang sama dia ada dengar dari luar lah, ini kalau misalnya gue masuk ke company ini, si leader saya ini agak misalnya
kurang oke lah misalnya toxic atau kayak gimana gitu kan ya. Yeah. Nah, menurut lo itu worth to take untuk dijadikan challenge atau better itu ya mending cari yang lain aja gitu. Ini kalau misalnya gue kayak yakin gak yakin sama calon leadernya ya. Iya, nah, karena lu udah dengar suara dari luarnya gitu. Kalau gue sih gue akan ajak ngobrol. Jadi ceritanya ini ada salah satu tawaran yang dari 5 yang gue cerita di S2 itu gue ada dengar satu tentang leadernya. Terus gue sendiri ngobrol kurang serak. Oke. Gue ngobrol sama dia loh, belum diterima loh ya. Gue masih gue ngobrol sama dia. Gue bilang saya ada concern begini-begini. Terus memang saya ada dengar, yang saya dengar ya udahlah. Cuma saya mau tanya sama ibu, menurut ibu gaya kepemimpinan ibu kayak apa? Itu ada follow up gue yang jadi minta lu telepon. nggak validate ya? Gue bahkan nggak validate. Kalau itu bukan hal yang banyak orang berani lakukan kan? Betul. Jadi langsung. Betul. Kalau gue akan ajak ngobrol karena gue bilang saya tuh tertarik sama semuanya, tapi kan ini bikin saya ragu. Jadi saya pengen ngobrol sama ibu. Ya maksud gue, who is the better judge? Pasti kita kan ujung-ujungnya. Kalau kadang dengar dari orang kan persepsinya beda-beda ya. Itu kan ibaratnya kayak lagi pergosipan di suatu circle pertemanan. Iya benar. Terus kayak semua orang ngomongin dia jelek, tapi menurut lu kayak gue ngomong dulu sama orangnya gitu. Ya kan kadang kan lu juga kayak gue mending ngomong dulu I'll be the judge kayak semua orang bilang begini gue ngikut aja. Gitu. Itu kan kayak kurang bijak gitu kan. Tapi kalaupun misalnya lu enggak sampai hati, which is understandable. Ya gue akan again kalkulus resiko lagi sih. Kalau gue lihat kan nggak mungkin lu pasti ngobrol sama orangnya minimal di official interview kan. Dari situ kan lu punya impression. Kalau lihat ya udah gue coba deh, gue kasih waktu 3 bulan sampai 6 bulan. Kalau gue nggak serak gue cabut. Misalnya gue udah ngobrol segala macam nggak bisa. Tapi kan take that ownership to yourself. Bukan kayak everybody else dislike the person. Terus lu kayak ya udah gue mau ikutan aja sama ombak. Lah kalau kita mau jadi pemimpin masa kita jadi pengikut ombak? Di mana-mana pemimpin itu nggak ada yang ngikutin ombak. Pemimpin itu nomor 1 pencipta ombak. Dia harus bisa ngikutin ombak, tapi tugas utama dia menciptakan ombak. Jadi kalau kita kerjaan yang ngikut orang mulu, jadi nggak bisa jadi pemimpin dong. Iya benar. Ya itu menarik sih. Jadi maksudnya ya itu kalau misalnya lu ada dengar sesuatu intinya coba validate dulu gitu ya. Betul. Jadi jangan sembarang lu ngedengarnya apa lu tarik judgement dari sana gitu. Betul. Karena bisa jadi itu yang nggak benar juga gitu kan. Apa yang lu dengar gitu kan. Itu salah satu pertimbangan, bukannya enggak. Cuma jangan pernah ngambil kata-kata orang doang deh kalau kayak gitu-gitu, saran gue, karena persepsi orang beda-beda banget gitu. At the end it's your own life kok gitu. Iya benar. Nah mungkin yang menarik juga ini sih. Jadi kan lu dalam ngejalin dunia karir di profesional juga kan lu being honest to yourself sama being honest to di tempat kerja yang lu kerja di manapun itu gitu kan. Kayak lu secara clear ngasih tau mereka visi lu itu ya in the end lu pengen bikin usaha ini gitu ya. Nah menurut lu itu something yang sebenarnya etis nggak ya kayak untuk dilakukan oleh semua orang gitu istilahnya, kayak lo ya oke lu sebenarnya mau usaha gitu tapi ya sambil sebelum lu nyampe ke sana lu sambil nyari kerja tapi sampai lu jujur juga nih ke company-company-nya bahwa ya ini ujung-ujungnya gue bakalan usaha gitu. Iya. Menurut gua etis-etis aja karena itu transparansi. Transparansi dalam artian toh kan gue bukan berarti ketika gue ngomong begitu gue berencana cabut dalam waktu setahun. Gitu, itu yang pertama. Dan yang kedua, itu etis dalam artian itu membantu si pemberi kerja juga untuk mengevaluasi apakah dia cocok sama kita apa enggak. Gitu. Jadi bisa dibilang gini nggak? Kalau misalnya lu memang ada visi untuk jadi seorang entrepreneur, ketika lu kerja ya lu harus jujur juga sama employer lu. Itu sebuah keharusan nggak? Menurut gua sih iya ya. Ini kita ngomongin konteksnya misalnya kalau dia sambil usaha juga di tengah-tengah itu semua ya. Kalau misalnya kan kalau tadi kan asumsi gue belum ya. Kalau gue sih sebenarnya kalau misalnya memang nggak bertabrakan sama bidang pekerjaannya sama sekali dan nggak ada potensi konflik of interest, nggak harus ngomong. Nggak harus, karena kan maksudnya nggak ada kewajiban apa-apa ya gitu ya. Tapi kalau misalnya let's say nih lu punya, let's say misalnya gue kerja terus gue jelas-jelas punya coffee shop yang tidak menjual produk kompetitor Lemonilo sama sekali misalnya gitu. Untungnya Lemonilo ada kopi satu tapi by the way ya. Jadi karena ada kopi, let's say gue punya tea shop deh, gue nggak jual kopi gitu ya misalnya. Nggak ada teh gitu misalnya Lemonilo sekarang. Ya udah terus gue kerja weekend doang gitu ya. Nggak perlu ngomong. Karena kan nggak bertabrakan, nggak ngambil jam, nggak ada konflik apapun. Iya, nggak ada konflik apapun. Kalau itu coffee shop, biarpun weekend, gue harus ngomong. Karena ya ada conflicting gitu ya. Betul. Soalnya di mana-mana semua perusahaan. Masalah gini, gue ngomongnya sesimpel pagar peraturan aja deh. Karena di mana-mana kan peraturan tuh ada di kontrak kerja ada, di perjanjian kerja ada, di peraturan perusahaan juga biasanya ada konflik kepentingan kan. Nah itu biasanya akan gue lakukan adalah jadi gue nge-declare tujuannya, oke ini bakal masalah banget nggak apa segala macam. Baik kalau gue punya. Gitu. Kalau gue memang udah punya sebelum, biasanya gue declare di depan. Kalau gue mau jalan di tengah-tengah ya bijaknya lu cari tahu dong peraturan perusahaan apa. Kalau misalnya memang lu bakalan cabut, soalnya itu cuma ngedelay
gue tipe yang percaya kalau bohongin orang terus dan itu jelas-jelas salah bakalan ketahuan gitu loh. Benar. Ujung-ujungnya begitu ketahuan lebih malu. Mendingan gue ngomong di depan. Jadi enaknya gimana ya? Misalnya ibaratnya gini, kalau misalnya enaknya gimana ternyata menurut mereka bener-bener nggak bisa, ya udah deh, gue cari kerjaan lain. Tapi kasih gue waktu 3 bulan dulu ya. Boleh nggak? Jadi maksudnya kan udah jelas kapan putusnya nih, gitu ya. Gitu. Jadi kayak ya udah gitu. Tapi gue mesti nyari cadangan gitu kan, gitu. Minta tolong lah gitu kan. Gitu. Jadi menurut gue penting sih, karena kalau enggak begitu ketahuan terus diapain, lo dikeluarin tidak terhormat atau apa kan, worst case ya. Worst case boro-boro disamperin ngomong bye-bye kan. Kalau menurut mereka itu suatu kesalahan, menurut gue parah sih gitu. Kasihan lu nya juga. Iya benar. Gitu. Ya, intinya jadi harus pinter-pinter nge-assess situations regarding apa yang lu mau jalanin gitu. Betul. Apakah ada konflik atau enggak sama tempat kerja lu sekarang gitu, dan ya sebisa mungkin intinya harus setransparan mungkin itu dengan company-nya ya. Karena gue pribadi mimpin di kantor pun gue tipe yang kayak ini hustle culture, lu duitnya kurang, mungkin gue belum bisa ngasih lu kenaikan gajinya sekarang. Gue bilang tapi lu perlu duit tambahan. Gue ngerti hidup susah. Jadi kalau misalnya lu mau cari, boleh di atas jam 5 boleh nggak, tapi requestnya. Kalau ada pekerjaan yang seharian, lu ambil cuti aja nggak apa-apa. Itu kan hak pribadi lu. Lu ambil cutinya, lu kerja ada tuh seharian dapat pendapatan gitu. Dan bidangnya tolong kasih tahu. Kalau tabrakan kita mesti ngobrol. Misalnya jangan ngambil klien yang nggak bisa gue sebut, misalnya kalau lo apa gitu ya. Jangan bikin project buat di situ, tapi ya boleh nggak klien lu yang lain gitu. I see. Oke. Nah, ini mungkin balik lagi ke yang tadi yang lu ada bilang. Ini mungkin yang bisa benang merah yang bisa gue tarik untuk what it takes to be Brian itu adalah main ingredientsnya ada itu di sini nih, yang lu harus bisa menciptakan momentum sendiri gitu kan, bukan lu yang nunggu momentum baru lu cash gitu kan. Nah cuman apa ya, gimana caranya supaya lu tuh bisa dapetin mentality itu gitu, karena kan itu bukan something yang easy to be done juga gitu kan. Kayak mungkin simpelnya gue harus mulai dari mana gitu supaya gue tuh bisa menjadi seseorang yang bisa menciptakan momentumnya gue gitu loh. Kalau gue nomor 1 ada 3 nih yang mau gue sebut. Yang pertama itu punya kebiasaan informed choice. Kata kunci choice, pilihan. Ingatlah, tanamkan di mindset kita bahwa apapun yang kita ambil itu adalah pilihan kita. Oke. Berarti ada assessment konsekuensi segala macam kan. Kalau gue ngambil A, kira-kira konsekuensinya begini. Kira-kira B begini. Kira-kira C begini. Kalau kita punya mindset bahwa ini pilihan hidup gue, maka kita jadi orang yang terbiasa untuk nggak nyalain orang. Oke. Tapi kan kondisi gue begini, ya udah itu kan sebuah fakta. Pertanyaan dari fakta itu, lu mau ngambil pilihan kayak apa? Emang nggak bisa lu puter balikin kayak gitu-gitu loh. Jadi lu bisa menciptakan momentum. Tapi kenapa gue bilang tadi pilihannya ada informed choice-nya? Karena kan choice itu juga tergantung sama seberapa kita tahu, seberapa kita terinformasikan istilahnya gitu kan. Maju ke yang kedua, yang ada hubungannya sama terbukalah sama belajar. Jadi yang kedua itu belajarlah yang banyak. Jangan menutup diri untuk yang kayak ini kayak nggak penting buat apa yang gue kerjain. Jadilah orang yang curious gitu loh, yang kayak kalau ngobrol sama orang tuh jangan cuma, sorry nih kalau yang paling sering ya, karena kan kita di ibu kota metropolitan ya. Jangan cuma ngomongin orang karena demen rumpiannya. Tapi kayak ngomongin orang karena apa yang bagus dari mereka dan apa yang bisa lu pelajarin gitu. Rumpi is a fun thing. Kadang gue juga jadi heran, gak mungkin gue gak terjebak. Kadang ada 5 menit adalah ngerumpiin orang cuma just for the sake of it gitu ya. Tapi kadang yang kayak ngelihat apa yang bagus dari orangnya buat diambil, ngelihat apa yang kurang dari orangnya buat tidak diambil, itu tuh penting loh gitu. Jadi jangan cuma belajar dari rumpian itu geser jadi something yang lebih produktif lah gitu kali ya. Terus ya apapun kesempatan belajar kita buka gitu. Ya kayak gue lagi sempet belajar nih keuangan tuh kayak gimana sih. Lagi ada orang yang expert keuangan. Aduh gue gak suka topiknya. Enggak, tanya gimana sih cara biar pinter keuangan gitu. Ajarin dikit dong gitu. Sesekali sambil ngobrol santai gitu kan. Jadi semua keputusan yang lu ambil tadi yang pertama akan berdasarkan informasi yang lebih menyeluruh. Ya gitu. Jadi nggak satu point of view gitu lu ngelihatnya. Betul, nggak cuma kita doang. Chasing gitu ya. Betul. Dan yang ketiga, belajarlah ngambil resiko. Oke. Kalau lu udah punya ilmunya, terus lu mau ngambil keputusannya, tidak pernah ada yang bisa menjamin outcome-nya 100% sesuai dengan apa yang lu inginkan. Nggak ada gitu. Di situ ada unsur resiko gitu. Ya lu sama kayak investasi lah, high risk high return, low risk low return gitu. Kalau lu nggak berani ngambil konsekuensinya, ya ambil sih, comot aja dulu biar resikonya nggak ini. Tapi yang penting apa sih? Maju. Jangan cuma kayak berlama-lama kayak anjing maju nggak ya, anjir maju nggak ya, gue jadi nyampah barusan ya, anjir maju nggak ya, anjir maju nggak ya, itu gitu ya, aduh pusing gitu ya, maju nggak gitu. Ya kelamaan overthinking di sana, gitu. Bener ya. Kayak lo nggak akan pernah bisa tahu semuanya gitu. Tapi kalau lo rasa udah cukup, maju gitu. Ya justru lo bakal tahu ya ketika udah jalan gitu. Betul kan? Gitu. Yang penting lu siap mental ngambil resikonya apa nggak. Kalau tipe yang risk taker ya udah hajar maju bleh gitu. Habis yang penting siap nih mental gitu. Terpuruk mau nangis dulu, monggo gitu ya. Besok balik lagi gitu kan.
Tapi itu ambillah resikonya gitu. Karena keseluruhannya kalau buat gue ya, kalau tanya gue ya, gue punya motto tuh dalam kehidupan sekarang tuh cuma satu, perfection is all about learning. Kan semua orang ngejar kesempurnaan ya, tapi kan sempurna cuma milik Tuhan kan kadang-kadang. Tapi kalau lu terus belajar, gue percaya itu tuh kesempurnaan gak jauh-jauh amat. Ya at least lu bisa continuously improving gitu kan untuk mendekati ke sana kan. Betul. Jadi kayak buat orang perfeksionis, idealis atau yang overthinker gitu ya, atau zaman anxiety zaman now gitu ya, kayak lu gak usah mikirin sempurna kayak gimana deh gitu. Maksudnya kayak lu belajar aja, lu pasti jadi lebih dekat ke sempurna. Mindset itu tuh gitu. Jadi lu juga jadi kayak lebih realistis juga kan. Dan gue doing something. Iya benar-benar. Gitu. Untuk get there gitu kan. Dan buat bersyukur juga masuk kan. Karena tiap kali lu nengok ke belakang kan lu bisa tepuk bahu lu kayak maju nih 100 meter, bagus nih Brian. Maju lagi deh. Jangan cuma ngeliat 1000 langkah ke depan gak nyampe-nyampe. Benar. Lihat ke belakang udah maju 100, 900, 200, 800 bener. gitu. Jadi kayak ada menghargai diri sendiri juga lah ya. Maksudnya kalau ngelihatnya terlalu jauh ya malah jadi kayak kelihatan nggak achievable gitu kan. Padahal kita secara dari waktu ke waktu udah berkembang gitu kan. Dan itu yang sering kita lupa ya. Dan cari support gak apa-apa loh. Punya teman curhat apa segala macam gak apa-apa. It's okay to not be okay gitu. Tapi jangan not be okay terus-terusan gitu. Thank you Brian dari semua yang udah lu ceritain tadi gitu ya. Nah mungkin sebelum kita jam ke sesi akhir nih ya, mungkin lu ada dari segala hal yang udah lu jalani dalam perjalanan karir lu gitu ya. Mungkin lu ada final wejangan gak untuk kita semua kayak lu dalam milih karir journey itu saran itu seperti apa gitu? Kalau dalam milih karir journey yang akan gua selalu advice adalah apa sih end goal-nya lu? Karena kalau end game lo saat ini apa, itu semua keputusan yang lo ambil itu harus berdasarkan pergerakan itu kan. Ini akan berkontribusi nggak sama langkah itu? Gitu. Kalau kita jadi ada relevansi atau enggak gitu ya? Betul. Kayak gue contohnya, kalau gue nih dari kepala gue ya, cara pengambilan gue keputusan kan adalah satu yang udah gue pengen banget usaha sendiri, itu satu. Yang kedua, gue mungkin akan mempertimbangkan gue bekerja, tapi mungkin karir gue harus naik jadi CEO misalnya gitu. Nah antara dua itu, yang paling simpel adalah gue akan lihat mana yang berkembang. Berarti gini, contoh, kalau gue ditawarkan jadi chief HR, gue akan lebih mikir daripada contoh seseorang misalnya menawarkan gue, company baru misalnya, berani menawarkan gue jadi VP sales. Justru gue malah lebih tertarik situ. Kenapa? Karena berarti tertarik ke yang mananya? Ke yang sales. Karena itu gue akan tertarik. Karena berarti dia percaya sama gue. Bahkan dengan tanpa portfolio gue yang sales banget. Yang kedua, karena itu contributing ke CEO tadi itu kan. Dan ke bisnis juga salesnya gitu. Jadi itu contohnya gitu ya. Jadi kayak bidang-bidang apa gitu. Contoh kenapa gue stay. Karena di company yang lama itu jelas sekarang lagi memberikan gue kesempatan untuk berkembang di luar HR misalnya gitu. Salah satunya gitu ya. Jadi gue pertama akan bertanya what's your end game dulu. Mimpi lu apa gitu. Karena kadang ada orang yang berpikir kayak ini contributing gak ya, ini bagusnya kemana ya, cuma short term gitu kan. Tapi habis itu dia nggak memperhatikan end game-nya. Gitu. Itu satu. End game, terus habis itu balik ke semua yang tadi gue bilang soal learning dan kebutuhan. Jadi kalau end game itu sebenarnya kan want. Mau lu apa? Terus balik ke needs-nya deh gitu. Learn-nya. Terus saya ngambil tuh choices, consequences kayak gitu segala macam. Ya jadi intinya untuk coba ada relevansinya atau enggak gitu ke end game yang lu memang tuju gitu kan ya. Nah cuman kan jadi masing-masing orang tuh kan ketika udah ngejalanin kadang kan suka belok-belok ya. Pasti. Kayak aduh tadinya gue mau kesana end game-nya tapi kayaknya enggak deh setelah udah gue ngejalanin misalnya 5-10 tahun jadinya mau kesana gitu. Is it something yang nggak apa-apa gitu untuk dilakukan atau gimana menurut lo? Nggak apa-apa. Karena buat gue kalau misal tiba-tiba lu let's say gue deh. Kan gue tadi bilang kedua gue aspirasi gue apa ya. Terus misalnya let's say tiba-tiba gue bilang kayak capek ya kerja korporat ataupun menjalankan usaha. Gue mau jadi artis aja, gue udah mau mulai bintang film, gue mau casting yang lebih banyak gitu ya misalnya. Salah nggak? Enggak. Tapi mesti tahu konsekuensi. Salah satu hal yang gue membuat gue ragu untuk semakin aktif di situ karena kan dulu gue sempet tuh ikutan ada film pendek apa segala macam. Ya? Ada film pendek gitu kan. Jadi itu waktu gue masih usaha sendiri. Itu enaknya usaha sendiri kan. Lu punya waktu buat ngerjain yang lain kan. Jadi gue sempet punya film pendek, punya apa segala macam gitu. Kalau kerjaan lebih susah komitmennya kan. Nah, sekarang kan berarti kalau misalnya gue mau ikutan misalnya tiba-tiba gue casting segala macam, konsekuensinya apa? Gue casting aja waktunya bisa udah makan waktu setengah hari seharian. Gue mesti ambil cuti. Contoh paling simpel, gue siap gak buang cuti gue buat casting yang kemungkinan rasio berhasilnya lebih kecil? Belum. Berarti apa? Bangun koneksi kali ya, biar kalau gue casting, gue lebih bisa dibisikin atau misalnya ada referensi yang lebih kuat, jadi kemungkinan gue casting lebih oke. Jadi kalau gue buang cuti lebih gampang. Itu satu misalnya.
kalau gue siap buang cuti, kalau gue siap lebih dedicate lebih lama, atau bahkan gue siap ngebuang pekerjaan gue, karena ada yang begitu. Kalau gue kan nggak gitu. Misalnya bisa jadi gue banting kerjaan, gue pindah ke tempat lain. Siap nggak karir lu ke restart sedikit? Lu ada step back yang sebelum lu manager, lu mungkin jadi supervisor. Bener. Gaji lu lebih kecil, lu siap nggak? Lu punya luxury untuk kebutuhan itu nggak? Kalau belum, ya pikirin dulu dong, gitu bener. kan. Risk awareness-nya ya, jadi betul. ketika lu mau pivoting ya harus benar-benar. Betul. Yang gue lakukan jadi sekarang gue gini, gue masih mau apalagi pandemi udah mau selesai nih. Gue berencana tuh pengen ikutan kelas-kelas teater atau aktivitas community theater yang dimana gue jadi bisa latihannya memang after office. Nggak makan waktu kerja, terus show-nya weekend, nambahin portfolio, nambahin koneksi sambil jalan. Itu gue udah kepikiran. Gue mau explore ikutan begitu lagi nyari-nyari gitu kan, yang bisa begitu gitu kan. Tapi di luar itu gue belum siap gitu, karena jujur ya cicilan KPR kan tinggi ya. Beban ya. Jadi kayak ngebayangin kayak usaha sendiri aja gue mikir gitu loh, yang kayak sanggup gak tuh tiap bulan bakal dapat segitu. Belum nanti naik turunnya tegang-tegangnya. Kayak gue lagi nggak berada di usia yang lagi di stage umur yang pengen banget mikirin resiko begituan deh gitu. Ya udah, gue memilih untuk itu dan berdamai dengan diri sendiri. Ya udah Bray gitu. Orang gue umur 30 aja gue nangis kok. Tau gak gara-gara apa? Kenapa tuh? Gak masuk Forbes 30 Under 30. Karena udah lewat ya. Karena udah lewat. Sumpah gue nangis. Dan lu tau di kepala gue gimana cara gue mikirnya di kepala gue. Karena gue tuh idealis banget ya. Jadi nge-push realita tuh kepala gue agak berat. Karena lu pengen banget soalnya ya. Betul. Ya walaupun gue tau beberapa cerita lah ya. Tapi itu for another inilah ya. Tapi kayak intinya tuh waktu itu gue begini. Akhirnya gue sampai nanya sama diri gue karena gue idealis banget. Bray, salah ya mati jadi orang biasa? Gue sampai gitu loh. Yang kayak mati jadi orang biasa tuh kayaknya nggak apa-apa juga deh gitu. Gue sampai gitu emosi, ya udah gitu, lo nggak jadi terlihat, lo nggak jadi apa segala macam, fine gitu kayak. Dan lagian emang hidup lo segitu terpuruknya, lo segitu nggak punya achievementnya, baru tuh. Cuma maksudnya gue bahkan mempertanyakan ke Endgame ya. Kalau gue tuh naik ke Endgame gitu, mati meninggalkan Gading itu peribahasa itu tuh buat gue tuh kayak serius banget gue hidupin gitu ya. Tapi kayak gue bertanya kayak mati jadi orang biasa deh, anggap gak ada Gading, Gading lo hancur semuanya, apa nggak ada achievement apa? Emang lo segitu terpuruknya nggak ada inget juga, kadang-kadang gitu ya juga sih gitu kayak ya udah, jadi usaha boleh, gerak boleh, tapi jangan ngoyo sampai yang kayaknya tuh kalau nggak tercapai tuh hidup lu kayak runtuh gitu. Iya, malah jadi ngancurin semuanya ya. Betul, karena ujung-ujungnya bisa jadi ngancurin semuanya, pengen lu bangun segala macam kan. Jadi kadang gue sekarang lagi belajar banget tuh di journey yang kayak bersyukur satu langkah. Instead of ngeliat 1000 mulu, gue liat 300-400-nya dulu gitu loh. Itu yang gue pribadi juga journey-nya di situ, apalagi zaman sosmed ya kan agak brengsek ya sosmed itu kadang-kadang ya gitu kan, kayak lihat si ini achieve ini, hidup gue kayaknya nggak cukup, ya elah. Kayak kenapa lebih orang tuh kelihatan lebih sukses gitu kan, jadi kayak ini gue nggak ada apa-apanya. Aduh, Gitu. padahal dalamnya juga belum tentu kok gitu, itu kan yang tertera di depan mata. Gitu. Emang fotonya bagus artinya nggak ada jerawat di punggung yang diumpetin, kan mungkin. Gitu ngomong kasarnya kan gitu ya, gitu. Bener kan yang dilihatin deh orang di sosmed kan yang bagus-bagusnya kan. Gue tahu sih nggak gampang, tapi kayak kita saling mengingatkan lah ya, jadi manusia ya gitu. Benar. Ya oke, thank you Bren. Ini sebenarnya obrolannya masih banyak yang pengen ngobrolin, cuman waktunya juga udah mulai mepet. Oke, thank you Bren udah hadir sini ya. Ricky, thank you banget. Hopefully nanti kalau misalnya ada sesi lain kita bisa undang lagi, kita ngobrol lebih banyak. Oke, thank you Brian. Thank you. See you on the next episode.